Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kuliah daring di semester 3 ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori pendekatan konseling Bu Siti Fatimah SPC MPD dan kepada teman-teman dari kelas A1 sampai kelas A4 BK 2019. Di sini kami dari kelompok 1 BKA 2 akan mempresentasikan materi tentang terapi psikoanalisis. Saya Teddy Adiputra selaku moderator dan penyanyi 1. Terus ada penyanyi 2 yang akan disajikan oleh Saudari Rini tentang pengertian terapi psikoanalisis. Ada juga penyanyi 3 yang akan disajikan oleh Saudari Firda tentang konsep utama psikoanalisis, penyaji 4 yang akan disajikan oleh Alivia tentang proses terapi psikoanalisis, ada penyaji 5 yang akan disajikan oleh Saudari Niken tentang teknik terapi, yang terakhir ada penyaji 6 yang akan disajikan oleh Lutfika tentang penggunaan terapi psikoanalisis. Di sini saya akan membahas sedikit tentang psikoanalisis. Psikoanalisis ini salah satu aliran utama dalam sejarah psikologi. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Psikoanalisa secara umum berarti suatu pandangan tentang manusia di mana ketidaksadaran memegang peranan sentral. Psikoanalisa memandang kejiwaan manusia sebagai ekspresi dari adanya dorongan yang menimbulkan konflik. Konflik timbul karena ada dorongan-dorongan yang saling bertentangan, baik dari dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Tokoh utama dari psikoanalisa adalah Sigmund Freud. Teori dan teknik Freud yang membuatnya termasyhur adalah upaya penyembuhan mental pasiennya, yang dikenal dengan istilah psikoanalisis dan pandangan mengenai peranan dinamis ketidaksadaran dalam hidup psikis manusia. Mungkin itu saja sedikit dari saya, akan dilanjutkan kepada penyaji berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rini Permata Sukmamia Listiawan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian terapi psikoanalisis. Terapi psikoanalisis adalah teknik pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan juga pengalaman yang direpresnya selama masih kecil, serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarinya selama ini. Teknik ini menekankan dan menggali seluruh informasi, permasalahan, dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh seorang klien. Di dalam terapi psikoanalisis ini, sangat dibutuhkan sifat dari terapeutik. Maksudnya di sini adalah adanya hubungan interpersonal dan kerjasama yang profesional antara terapis dan juga klien. Terapis harus bisa menjaga hubungan ini agar klien juga dapat merasakan kenyamanan, ketenangan, dan juga bisa rileks saat menceritakan masalah, serta tujuannya untuk menemui terapis. Adapun beberapa contoh masalah yang sering dihadapi oleh klien, yaitu masalah dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan akademik, depresi, kecemasan, dan juga trauma. Dan yang terakhir, masalah di masa lalu yang mengganggu fungsi seseorang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firdawati Alpiana. Saya akan melanjutkan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu konsep utama psikoanalistik. Menurut pandangan psikoanalistik, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Id di sini merupakan komponen biologis di mana id adalah sistem kepribadian yang orisinil dan juga bersifat tidak logis, amoral, dan juga didorong oleh suatu kepentingan yang bertujuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan naluriah sesuai dengan asas kesenangan. Selanjutnya ada ego. Ego adalah komponen psikologis yang memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Dan yang terakhir ada superego. Superego adalah komponen sosial, yaitu cabang moral atau hukum dari kepribadian. Superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, ataupun benar atau salah. Selanjutnya ada kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran menurut Freud merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Freud percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis ini terletak di luar kawasan kesadaran. Oleh karena itu, sasaran terapi psikoanalistik ini adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari. Sebab hanya ketika menyadari motif-motif tersebut, individu bisa membuat pilihan. Kemudian, ketidaksadaran adalah tidak bisa dipelajari secara langsung, tapi dilihat dari tingkah laku. Kemudian, pembentukan klinis guna membuktikan konsep ketidaksadaran mencakup yang pertama, mimpi-mimpi yang merupakan representasi simbolik dari kebutuhan-kebutuhan, hasrat, dan konflik tak sadar. Yang kedua, salah ucap atau lupa. Yang ketiga, sugesti pasca hipnotik. Yang keempat, bahan yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Yang keenam, bahan yang berasal dari teknik proyektif. Lalu, selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Fungsinya adalah memperingatkan adanya ancaman bahaya. Ada 3 macam kecemasan. Yang pertama yaitu kecemasan realistis. Adalah ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasannya sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Yang kedua adalah kecemasan neurotik. Adalah ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, ada kecemasan moral. Adalah ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Selanjutnya, ada mekanisme pertahanan ego. Pertama adalah penyangkalan, yaitu pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. Yang kedua adalah proyeksi, adalah menyelamatkan sifat-sifat tertentu yang tidak bisa diterima oleh ego kepada orang lain. Yang ketiga, fiksasi adalah menjadi terfokus terhadap tahap-tahap perkembangan yang lebih awal karena mengambil langkah ke tahap selanjutnya. Bisa menimbulkan kecemasan. Yang keempat adalah regresi. Regresi adalah melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal yang tuntutannya tidak terlalu besar. Yang kelima, rasionalisasi, yaitu menciptakan alasan-alasan yang baik guna menghindarkan ego dari cedera. Yang keenam adalah sublimasi, yaitu menggunakan jalan keluar yang lebih tinggi atau secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongannya. Yang ketujuh, displacement, adalah mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila objek asal atau sesungguhnya tidak bisa dijangkau. Yang kedelapan adalah represi, yaitu melakukan isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan atau tidak menyadari hal-hal menyakitkan. Dan yang terakhir adalah informasi reaksi, yaitu melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar guna menyangkal perasaan yang bisa menimbulkan suatu ancaman. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia Salsanur Aisyah.
dari BKA 2 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan proses terapi psikoanalitik. Tujuan terapi psikoanalitik ini yaitu membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang sebelumnya tidak disadari di dalam diri klien atau konseling. Nah, proses terapi ini difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman pada masa anak-anak, yang mana pengalaman pada masa lampau ini direkonstruksi, dibahas, dianalisis, kemudian ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian si klien. Nah, terapi psikoanalitik ini lebih menekankan kepada dimensi afektif dari upaya menjadikan ketidaksadaran yang tidak diketahui menjadi diketahui. Nah, pemahaman dan pengertian intelektual ini memiliki arti penting, akan tetapi perasaan dan ingatan si konsel yang berkaitan dengan pemahaman diri ini lebih penting lagi. Nah, kemudian apa fungsi dan peran terapis? Karakteristik psikoanalisis adalah terapis atau analis ini membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman sehingga si klien dapat memproyeksikan dirinya sendiri kepada sang analis. Nah, analis ini utama berusaha dan juga berurusan membantu klien dalam mencapai kesadaran dirinya, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal dan menangani kecemasan secara realistis serta dalam memperoleh kendali atas tingkah laku yang impulsif dan irasional. Nah, analis ini juga terlebih dahulu harus membangun hubungan kerjasama dengan sang klien atau pasien, di mana peran seorang analis ini adalah mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan dia harus penafsiran untuk mempercepat proses penyingkapan atau pengetahuan hal-hal yang tidak disadari oleh si klien. Nah, selain itu, salah satu fungsi utama dari seorang analis adalah mengajarkan arti proses-proses ini kepada klien, sehingga si klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk berubah. Nah, dengan demikian, memperoleh kendali yang lebih rasional atas kehidupannya sendiri. Nah, selain itu, klien juga harus bersedia melibatkan diri ke dalam proses terapi yang intensif dan berjangka panjang. Kemudian, selama terapi ini, klien harus mampu melalui tahap-tahap tertentu. Yang pertama, misalnya mengembangkan hubungan dengan analis, mengalami krisis treatment, memperoleh pemahaman atas masa lalunya yang tak disadari, mengembangkan resistansi untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri, mengembangkan suatu hubungan transparansi dengan analis, memperdalam terapi, dan juga mampu mengungkap masalah. Nah, selanjutnya sebagai hasil dari terapi psikoanalitik ini, khususnya penggarapan situasi transparansi, klien ini harus memperoleh pemahaman terhadap psikodinamika tak sadarnya. Kesadaran dan pemahaman atas bahan yang direpresi merupakan landasan bagi proses pertumbuhan analitik. Nah, di sini klien mampu memahami asosiasi antara pengalaman-pengalaman masa lampaunya dengan kehidupan yang sekarang. Sehingga pendekatan psikoanalitik ini berasumsi bahwa kesadaran diri ini bisa secara otomatis mengarah kepada perubahan dari kondisi si klien. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selama tidur, pertahanan melemah sehingga perasaan-perasaan yang direpres akan muncul ke permukaan meski dalam bentuk lain. Freud
memandang bahwa mimpi merupakan jalan istimewa menuju ketidaksadaran. Karena melalui mimpi tersebut, hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan tak sadar dapat diungkapkan. Pada teknik ini, biasanya para psikoterapis memfokuskan mimpi-mimpi yang bersifat berulang, menakutkan, dan sudah pada taraf mengganggu. Tugas terapis adalah mengungkap makna-makna yang disamarkan dengan mempelajari simbol-simbol yang terdapat dalam isi manifest. Yang keempat ada analisis dan interpretasi resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Analisis dan penafsiran resistensi ditujukan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga dia bisa menanganinya. Terapis meminta klien menafsirkan resistensi. Tujuannya adalah mencegah material-material mengancam yang akan memasuki kesadaran klien, dengan cara mencegah klien mengungkapkan hal-hal yang tidak disadarinya. Yang terakhir ada analisis dan interpretasi transferensi. Transferensi adalah pengalihan sikap, perasaan, dan hayalan pasien. Transferensi juga berarti proses pemindahan emosi-emosi yang terpendam atau ditekan sejak awal masa kanak-kanak oleh pasien kepada terapis. Transferensi dinilai sebagai alat yang sangat berharga bagi terapis untuk menyelidiki ketidaksadaran pasien, karena alat ini mendorong klien untuk menghidupkan kembali berbagai pengalaman emosional dari tahun-tahun awal kehidupannya. Teknik analisis transferensi dilakukan agar klien mampu mengembangkan transferensinya guna mengungkapkan kecemasan-kecemasan yang dialami pada masa lalunya atau pada masa kanak-kanak, sehingga terapis punya kesempatan untuk menginterpretasi transferen. Dan pada teknik ini, terapis menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif, serta tidak memberikan saran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Niken Pajinun Samsia dari kelas BKA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik terapi psikoanalisa. Dalam melakukan terapi psikoanalisa ini, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada asosiasi bebas atau free association. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis masa lalu yang kemudian dikenal dengan katarsis. Dalam teknik ini, Freud menggunakan hipnotis untuk mendapatkan data-data dari klien mengenai hal-hal yang dia pikirkan di alam bawah sadarnya. Dengan teknik ini, klien dapat mengutarakan apapun yang dia rasakan tanpa ada yang disembunyikan, sehingga psikoterapis dapat menganalisis masalah apa yang sebenarnya terjadi pada klien. Dalam hal ini, terapis fokus bertugas untuk mendengarkan, mencatat, menganalisis bahan yang direpres, memberitahu atau membimbing pasien memperoleh dinamika yang mendasari perilaku yang tidak disadari. Yang kedua ada interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis
resistensi, dan analisis transparansi. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi atau proses pengungkapan alam bawah sadar secara lebih lanjut. Penafsiran yang diberikan oleh terapis menyebabkan adanya pemahaman dan tidak terhalanginya alam bawah sadar pada diri klien. Dan penafsiran oleh analisis harus memperhatikan waktu. Dia harus dapat memilih atau memprediksi kapan waktu yang baik dan tepat untuk membicarakan penafsirannya kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Lutfika Nazumi Almundia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan terapi psikoanalisa untuk klien atau pasien. Terapi psikoanalisa ini dapat dihentikan atau dianggap selesai saat klien mengerti akan kenyataan yang sesungguhnya, alasan mengapa mereka melakukan perilaku abnormal, dan menyadari bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya mereka lakukan. Lalu mereka sadar untuk menghentikan perilaku itu. Di sini juga ada terapi psikoanalisa bertujuan untuk, yaitu yang pertama, mengubah kesadaran individu sehingga segala sumber permasalahannya yang ada di dalam diri individu yang semulanya tidak sadar menjadi sadar. Yang kedua, mengatasi tahap-tahap perkembangan tidak terpecahkan. Yang ketiga, membantu klien menyesuaikan dan mengatasi masalahnya. Yang keempat, rekonstruksi kepribadian serta meningkatkan kontrol ego sehingga dapat menghadapi kehidupan yang realita. Yang terakhir, mengubah perilaku klien menjadi lebih positif. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penyaji yang sudah menyajikan materinya dari kelompok 1. Saya berharap semua yang mendengarkan paham dan tidak merasa puas dengan materi ini, sehingga bisa mencari referensi lebih banyak. Mungkin kesimpulan dari materi ini, psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia, di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Psikoanalisis ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Teori psikoanalisis dari Freud dapat berfungsi sebagai 3 macam teori. Yang pertama sebagai teori kepribadian, yang kedua sebagai teknik analisa kepribadian, dan terakhir sebagai metode terapi penyembuhan. Sigmund Freud mengidentifikasi 3 tingkatan dalam kehidupan mental, yaitu alam tidak sadar, alam bawah sadar, dan alam sadar. Kemudian Sigmund Freud membagi wilayah pikiran menjadi 3 bagian, diantaranya id, ego, dan superego. Mungkin segitu dari kelompok 1 BKA 2 2019. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang membuat kalian tersinggung. Salahnya itu datang dari diri kami sendiri, dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih lagi kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.